Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa, minasang, selamat malam ya. Kita melanjutkan bab berikutnya, yaitu bab 9 atau Daikyuka ya. Karena kemarin sudah menginjak dan selesai membahas bab 8, maka dari itu saat ini kita membahas bab 9 atau Daikyuka ya. Hai minasang, dalam bab 9 ini ya kita sudah sampai dalam pembahasan partikel, yaitu partikel ga ya. Partikel ga merupakan partikel penegas ya. Ya, dan fungsinya biasanya itu sebagai pengganti subjek ataupun objek ya. Jadi kadang itu subjek itu bisa digantikan dengan ga, ataupun objek korban sendiri atau biasanya pakai partikel wo itu juga bisa digantikan dengan partikel ga ya, tergantung dengan kata kerjanya ya. Hai minasang ya, bisa sebelum menginjak di bab ini, minasang bisa dipahami dulu di halaman partikel ya, khususnya adalah partikel ga ya. Minasang bisa dibuka dan difahami dan sekalian dihafalkan ya, agar partikel ga ini tidak gagal paham ya. Sebenarnya simpel ya, ga itu kalau nggak untuk mengganti partikel wa ya, dia itu biasanya ya mengganti partikel wo ya, antara dua itu ya. Kenapa kok pakai ga bukan pakai wa atau wo ya? Karena dia tuh penegas. Penegas itu sebagai inti sebuah kalimat ya, menegaskan sebuah kalimat itu penegasnya ada di mana ya? Ya penegasnya ya kalau ada partikel ga berarti disitulah penegasnya. Dan kalau tidak itu biasanya dia kalau menggantikan partikel wo itu karena kata kerjanya itu kan ada ya sebenarnya itu kata kerja ada dua jenis ya. Kata kerja itu ada dua jenis. Satu kata kerja istilahnya kegiatan, dan yang kedua kata kerja non kegiatan atau keadaan biasanya. Lah itu berpengaruh dalam partikel ya, partikel ga ya. Apakah di situ boleh dikasih partikel wo ataupun harus partikel ga? Lah itu tergantung kata kerjanya ya. Kata kerja kegiatan atau kata kerja keadaan atau kondisi itu ya. Hai, minasang, yang perlu digarisbawahi tadi ya, kata kerja itu ada dua jenis ya. Kegiatan dan non kegiatan. Non kegiatan itu seperti apa ya? Non kegiatan biasanya kata kerja yang seperti keadaan atau kondisi. Saya kasih contoh ya. Kata kerja kegiatan itu contohnya seperti makan, minum. Itu kan kegiatan ya minasang ya. Makan, minum, terus memotong, membeli ya. Belajar itu kan sebuah kegiatan. Dan kegiatan itu yang pasti membutuhkan korban. Contoh makan itu kan pasti ada yang dimakan. Contoh makan nasi. Maka dari itu dikatakan kata kerja makan adalah kata kerja kegiatan. Kata kerja kegiatan yaitu kata kerja yang membutuhkan korban. Sedangkan kata kerja non kegiatan atau sering disebut kata kerja pasif ya, atau kata kerja keadaan dan kondisi, itu saya kasih contoh ada arimas, imas ya, ada benda hidup, ada benda mati. Itu kata kerja non kegiatan ya, yang namanya saja arimas, ada ya, atau imas, ada ya. Ada itu sebuah keadaan atau kondisi, bukan sebuah kegiatan. Maka dari itu kata kerja non kegiatan itu tidak butuh korban. Maka dari itu partikelnya harus diberi partikel ga ya, karena tidak butuh korban. Kalau butuh korban ya berarti harus partikelnya wo ya. Oke, langsung saja minasang ya, di sini nanti ada contohnya. Baik, langsung ke
ringkasan ceritanya di sini ada, singkat saja kita bahasnya seperti biasa. Hai, Zaki sang wa Ryori ga Juzu desu. Hai, Zaki sang wa Ryori ga Juzu desu. Ya, saudara Zaki, ya, Ryori itu apa? Ryori itu masak. Ya, sebenarnya itu Ryori itu masakan, tapi di sini karena di sini ada kata dibuat kata sifat Juzu ya. Contoh ya, Ryori ga Juzu desu, lebih mudahnya simpelnya seperti ini saja. Ryori itu masak, ya. Juzu itu pandai, berarti pandai masak atau pandai memasak, seperti itu saja ya. Dan di sini partikelnya ga minasang ya. Ya, selain tadi kata kerja ada kata kerja kegiatan atau non kegiatan, di sini juga mulai merambah ke kata sifat ya. Dan minasang perlu digarisbawahi, kata sifat itu partikelnya pasti memakai ga. Ya, tidak ada kata sifat yang memakai partikel wo. Ya, mungkin kalau kata kerja di sini, ya, lalu di sini partikelnya bisa saja wo, ya, tergantung kata kerja kegiatan atau non kegiatan. Tapi sedangkan untuk kata sifat sudah pasti di sini partikelnya ga, tidak mungkin wo. Oke. Jadi Zaki sang wa, ya, Zaki sang wa Ryori ga Juzu desu. Saudara Zaki pandai masak. Ya, saudara Zaki pandai masak. Ya. Hai, Zaki sang wa Ryori ga Juzu desu. Zaki sang wa Ryori ga Juzu desu. Saudara Zaki pandai masak. Ya. Ryo de mainichi gohan o sukurimasu. Ya. Ryo de mainichi gohan o sukurimasu. Ya, karena tidak ada subjek atau partikel wa dari belakang ya, artinya ya. Sukurimasu membuat, ya. Gohan nasi, mainichi setiap hari, Ryo itu asrama, dan di sini ada partikel de. D itu penunjuk tempat atau lokasi. D bisa diartikan di ya. Berarti membuat nasi atau membuat masakan yang pasti ya. Membuat masakan atau menanak nasi boleh. Atau membuat masakan boleh. Setiap hari di asrama. Nah, oke. Karai ryori ga suki desu kara. Ya. Karai ryori ga suki desu kara. Kara di akhir kalimat artinya karena ya. Berarti di sini karena suki ya, dari kata sukina, suka ya. Berarti karena suka karai ryori. Karai ryori itu penggabungan antara kata sifat dan kata benda. Karai itu pedas, ryori itu masakan. Berarti karai ryori masakan pedas. Karena menyukai masakan pedas, ya, Togarashi o, ya, Togarashi o takusang sukaimasu. Togarashi o takusang sukaimasu, ya. Ya. Ini dari belakang artinya karena tidak ada wa. Berarti sukaimasu itu memakai atau menggunakan, ya, takusang banyak, ya. Togarashi cabai, ya. Berarti menggunakan banyak cabai atau memakai banyak cabai ya. Karena menyukai masakan pedas ya, maka memakai banyak cabai. Oke. Seperti biasa minasang silahkan dilanjutkan sendiri sambil dipahami ya dan dilancarkan. Saya langsung ke intinya saja, yaitu bungkei. Hai, ichibang hito, ya, maaf, hito wa nani ga suki, ya, atau kirai desu, ya. Di sini masuk kata sifat ya minasang, mudah saja ya. Angger istilahnya kata sifat ya. Setiap kata sifat itu pasti partikelnya ga ya, tidak perlu debat atau tidak perlu dibuat pusing ya. Ichibang watashi wa karai ryori ga suki desu.
Ya. Watashi wa karai ryori ga suki desu. Ya, saya ya dari belakang suka, suki itu suka dari kata sukina. Ya, karena nakeyushi itu ya biasanya nanya hilang ya. Saya suka ya karai ryori masakan pedas. Saya suka masakan pedas. Hai, boleh ditulis langsung di sampingnya minasang ya artinya ya. Hai, nih bang. Haha wa tabako ga kirai desu. Haha wa tabako ga kirai desu. Ya. Ibu ya. Kirai itu dari kata kiraina ya, ada sukina suka, ada kiraina benci ya, lawan kata ya. Sama saja kata sifat. Ya. Ibu benci tabako, tabako dari kata tembakau, berarti rokok ya. Berarti ibu tidak suka rokok ya. Di sini partikel ga minasang ya. Setiap kata sifat partikel ga. Ya. Hai, lanjut nih bang. Hito wa nani nani ga juju atau heta desu. Ya, di sini juga kata sifat lagi ya, partikel ga. Ya. Di sini ada juju heta, yaitu dari kata jujuna hetana. Jujuna pandai. Ya, ini ada kanji ue dan t, tangan dan atas. Ya, biasanya kalau tangan selalu di atas itu orangnya pandai. Dan di sini ada kanji sita dan t ya, alias heta ya. Biasanya kalau dia yang tidak pernah mengangkat tangan itu bodoh ya. Maka dari ini kanji bodoh, ini kanji pandai. Ya, hai, ichibang Rizaru-san wa tenisu ga jozu desu. Rizaru-san wa tenisu ga jozu desu. Saudara Rizal ya, jozu itu pandai ya, tenisu itu tenis, berarti saudara Rizal pandai tenis ya. Hai, ditulis saja di sampingnya. Hai, nih bang, watashi wa jiga heta desu. Watashi wa jiga heta desu. Ya, di sini ada ji itu apa? Mina ji itu huruf. Seperti kanji huruf kan. Romaji huruf Roma ya, berarti ji itu huruf ya. Berarti imi wa watashi wa jiga heta desu. Saya tidak pandai, hetan bodoh atau tidak pandai, berarti saya tidak pandai huruf ya, maksudnya itu dia huruf itu tidak begitu pandai, entah huruf apa ya. Hai, sang bang, maaf Pak. Hito wa nani nani ga arimasu. Ya, di sini mulai masuk kata kerja ya. Kalau tadi kata sifat terus ya menasang ya. Kalau di sini sudah masuk kata kerja, tetapi kata kerja yang keadaan atau kondisi. Ya, tadi di awal sudah saya sedikit jelaskan ya, kata kerja ada dua, kata kerja keadaan, kata kerja kegiatan dan kata kerja non kegiatan. Nah, ini termasuknya kata kerja non kegiatan arimas. Imiwa ada. Berarti dia keadaan ya, tidak butuh korban. Kalau tidak butuh korban berarti artinya apa? Tidak butuh partikel wo atau objek ya. Jadi penggantinya partikel wo yaitu partikel ga. Nah, contoh di sini ya. Ichibang chichi wa otobai ga arimasu. Chichi wa otobai ga arimasu. Cici ayah ya, otobai ga arimasu dari belakang ya artikannya ya. Arimas di sini artinya ada. Nah, ada itu ya bisa saja kita artikan juga punya atau mempunyai ya. Otobai itu motor, sepeda motor. Dan ini partikelnya ga ya menasang ya, karena dia kata kerja keadaan atau kondisi. Ya, dia tidak ada korban di sini ya. Nah,
Maksudnya korban itu apa minasang? Ya korban ya sing dipangan, sing diombe, yang dipotong, yang diperbaiki. Intinya dia itu yang sebagai objek lah, ya, objek, ya. Ya, minasang juga harus tahu objek ya. Ya, berarti ayah ya ada motor, sepeda motor, boleh. Atau ayah punya motor, sama saja ya. Contoh, saya punya uang, yaitu sama artinya juga saya ada uang. Oke, nih bang, watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Ya, watashi wa nihongo no jisho ga arimasu. Nah, di sini saya ya punya atau ada, jisho itu kamus, nya ya, partikel no kan nya ya, bahasa Jepang. Berarti saya punya kamusnya bahasa Jepang ya, atau saya punya kamus bahasa Jepang. Hai. Oke, Yongbang, hito wa nani nani ga wakarimasu ya. Hito wa nani nani ga wakarimasu ya, selain kata kerja arimas ya, alias kata kerja non kegiatan yang tidak butuh korban, juga ada kata kerja wakarimas ya. Ya, wakarimas itu kan sebuah keadaan ya, kondisi, mengerti. Artinya itu wakarimas mengerti. Ya, mengerti itu berarti kan keadaan, kondisi, bukan kegiatan. Kalau kegiatan itu aktivitas. Tapi kalau mengerti, hanya mengerti saja, itu bukan aktivitas. Tapi sebagai kondisi atau keadaan. Oh, aku tuh keadaannya mengerti. Ya, sedangkan kalau kegiatan, contoh makan, nah itu aktivitas, kita gerak, ada pergerakan. Tapi kalau mengerti itu kan tidak ada pergerakan. Ya, maka dari itu dikatakanlah sebagai kata kerja non kegiatan atau keadaan atau kondisi ya. Maka berarti dia tidak butuh korban, dan kata partikel pengganti korban atau partikelnya itu diberi partikel lega atau penegas ya, tidak boleh partikel objek. Ichibang, watashi wa watashi wa arabiyaku ga wakarimasu ya. Watashi wa arabiyaku ga wakarimasu, saya mengerti ya bahasa Arab ya. Dan di sini partikelnya ga minasang, bukan wo, karena arabiyaku alias bahasa Arab itu bukan sebagai korban ya. Karena ini kata kerjanya wakarimas. Wakarimas itu mengerti ya, bukan kegiatan ya. Dia itu tidak ada pergerakan. Ya, saya mengerti bahasa Arab. Ya. Hai, ini bang. Watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Watashi wa kono kanji ga wakarimasu. Saya mengerti kanji ini ya. Kono kanji kan kanji ini ya. Wakarimasu mengerti, partikelnya tetap ga ya. Saya mengerti kanji ini ya. Oke, bisa ditulis sampingnya. Hai, Kubang. Doshite ya, doshite di sini doshite ya, kata tanya ya, alias kata keterangan seperti kayak do, dona ya. Terus itsu ya, kapan, apa, bagaimana, yang mana, yang bagaimana. Dan di sini juga ada doshite, artinya kenapa atau mengapa ya. Kalau minasang menanyakan kenapa ya, berarti pakai ini doshite. Ya, ada juga yang bahasanya lebih ke apa ya, istilahnya itu lebih biasa lagi, istilah ngoko lagi itu contohnya nande ya. Selain doshite juga ada nande, tapi dilarang ya pakai nande ya, untuk kita sebagai pemula ya, pakainya doshite. Mengapa? Ichibang, kombang ya.
watashi wa hayaku nemasu. Kombang watashi wa hayaku nemasu. Ya. Malam ini ya, watashi wa saya hayaku nemasu. Ya. Di sini ada hayaku nemasu. Hayaku nemasu itu ini apa? Hayaku itu dari kata hayai. Nemas itu tidur. Hayai itu cepat, nemas tidur, berarti tidur cepat. Di sini ada penggabungan antara kata sifat dan kata kerja ya, minasang. Boleh dicatat ya, minasang ya. Nah, sekalian saja saya bahas ya penggabungan antara kata sifat dan kata kerja ya. Boleh dicatat di sampingnya sini ya. Ya, caranya cukup mudah ya. Ini kan hayaku dari kata hayai. Berarti hayai itu ikeyoshi ya, minasang ya. Alias kata sifat berakhiran i. Ya, dari kata hayai. Ya, kalau dia ingin digabungkan dengan kata kerja yang ada di depannya, ya, syaratnya itu i-nya kita hapus atau kita rubah menjadi ku. Ya, setiap yang berakhiran i, kata sifat berakhiran i, i-nya itu dirubah menjadi ku ya. Contoh hayai jadi hayaku ya. Hayaku nemas tidur cepat. Hayaku arukimas berjalan cepat. Hayaku nomimas minum cepat ya, seperti itu. Sedangkan yang nakeyoshi atau kata sifat akhiran na ya, itu nanya contoh ya, kireina. Ya, itu kan nakeyoshi. Na-nya itu dirubah menjadi ni. Ya. Ya, kalau ingin digabungkan dengan kata kerja, berarti kalau nakeyoshi itu na-nya dirubah menjadi ni. Ya, berarti kireina menjadi kireini. Contoh penggabungan kata kerjanya si memakai simas. Contoh kireini simas berarti melakukan bersih atau membersihkan ya. Kalau ikeyoshi, i-nya dirubah menjadi ku, ya. Sedangkan nakeyoshi, na-nya dirubah menjadi ni. Ya, oke. Lanjut saja. Kombang, ya. Watashi wa hayaku nemasu. Malam ini saya tidur cepat, ya. Terus lawan bicaranya bertanya di sini, doshite desu ka? Doshite desu ka? Mengapa? Ya. Terus dijawab kembali ya. Ashita mo jishu ga arimasu kara. Ashita mo jishu ga arimasu kara. Ya. Di belakang kalimat ada kara berarti karena. Karena ada praktek juga besok ya. Jadi intinya malam ini saya tidur cepat ya. Kenapa? Terus dijawab lagi besok karena ada praktek juga ya, maksudnya besok itu karena ada praktek ya, maka malam ini saya tidur cepat. Hai, atau turu gasik Jawa nih. Hai ini bang ya. Kino doshite kaisha o yasumimashita ka? Kino doshite kaisha o yasumimashita ka? Ya, imi wa ya. Ini boleh diartikan keterangan waktunya dulu kino boleh, atau lanjut langsung dari belakang ke depan boleh. Karena di sini tidak ada wa atau subjek. Ya, boleh dari belakang. Contoh yasumimashita atau yasumimashita ini kan berarti pertanyaan ya. Telah libur perusahaan kenapa kemarin? Boleh. Ya, tapi rada aneh ya. Tapi kalau ini yang didahulukan keterangan waktunya kemarin telah libur perusahaan atau kemarin telah libur perusahaan kenapa juga boleh, atau sekalian juga ini ya, kata tanyanya doshite-nya ini diartikan dahulu juga boleh ya, sekalian dengan keterangan waktunya. Kemarin kenapa telah libur perusahaan. Nah, kalau membuat kalimatnya seperti ini ya minasang ya. Tetapi kalau kita mau mengartikan ya cari yang cocok atau cari yang pantasnya saja. Tapi kalimat Jepangnya juga harus seperti ini ya. Jadi kemarin kenapa telah libur perusahaan. Ya, maksudnya kemarin kenapa
gak masuk atau libur ya, atau bolos kerja. Ya, dijawab sumimasen ya, sumimasen. Netsuga arimashita kara. Netsuga arimashita kara ya, sumimasen, maaf karena telah ada demam. Netsu itu demam minasang ya. Nah, netsu ada demam, terus byogi itu sakit, hitai itu juga sakit ya. Jadi ada banyak itu sakit itu macam-macamnya ya. Jadi masing-masing penyakit itu ada namanya sendiri ya. Demam netsu ya, terus istilahnya ada sakit perut onakaga itai, sakit gigi haga itai, sakit kepala atamaga itai. Sakit secara umum ya, tidak ada keterangan secara jelas atau detail ya, byogi ya. Terus ada lagi muntah itu hakike ya. Terus ada lagi diare itu geri ya, minasang boleh dihafalkan. Hai, lanjut ke Bungkenam, Bungkenam ya. Hai, Rokubang. Nani kara, nani. Nah, di sini ada kara ya. Seperti tadi sudah saya bahas, kara di akhir kalimat atau di akhir jeda itu artinya karena. Ya, hati-hati. Ya, jangan sampai keliru. Masuk kara itu ada dari, ada karena. Kalau dari itu letaknya biasanya di awal kalimat atau di tengah-tengah sebuah kalimat. Tetapi kalau letaknya di akhir seperti ini, contoh menjelang koma atau menjelang titik, itu artinya karena. Ya. Langsung saja ichibang ashita tesuto ga arimasu kara. Ya. Ashita tesuto ga arimasu kara. Karena ada tes besok atau besok karena ada tes, benkyo shimasu ya, belajar. Di sini sebab akibat ya. Sebabnya besok ada tes, akibatnya ya belajar ya. Ini bang, haga itai desu kara ya, haga itai desu kara. Ha itu di sini imiwa gigi, itai itu sakit ya. Ga ini partikel ya, jadi macam-macam penyakit ini ya. Haga, ha itu gigi, itai sakit berarti sakit gigi. Nah, ada lagi contoh. Di sini tinggal diganti organ tubuhnya. Kalau sakitnya perut ya berarti tinggal diganti perut ya. Onaka. Onakaga itai berarti sakit perut. Kalau sakit kepala ya tinggal ini diganti kepala, atama ya. Berarti atamaga itai, sakit kepala ya. Seperti itu minasang ya. Nah, berarti karena sakit gigi ya, karena sakit gigi ya, nanimo tabe maseng ya, nanimo tabe maseng ya. Sudah tahu ya kalau ini ya. Nanimo itu apapun, tapi maseng tidak makan, berarti tidak makan apapun ya, karena sakit gigi ya. Saya guna bungke, yaitu bungke terakhir menasang nanabang. Di sini ada maaf di sini ada yoku, itu artinya di bawahnya minasang ya. Lihat ya, yoku itu dengan baik, daitai sebagian besar, takusang itu banyak, sukoshi itu sedikit, amari itu tidak begitu atau tidak terlalu. Terus yang terakhir zeng itu sama sekali tidak ya. Jadi ini maksudnya itu sebuah komparasi atau istilahnya takaran dalam sebuah kata ya. Ya tidak perlu dilihat persentasenya ya. Yang penting ini sudah saya batasi, ada garisnya ini tengah ya. Yang di atas garis itu ada tanda plus besar, sedangkan yang di bawah garis di sini ada tanda minus besar ya. Tidak perlu kalian lihat persentasenya, cukup batasnya ini saja ya, lebih mudah ya. Saya lebih simpel ya.
Maksudnya apa? Ya, maksudnya selagi di atas garis ini dan di sini sudah ada tanda plus, berarti kalimatnya atau kata kerjanya atau istilahnya kata-katanya itu positif. Ya, positif itu apa ya? Positif ya. Ya, istilahnya tidak negatif ya pastinya ya. Contoh ya, langsung ke contoh saja ya. Yoku wakarimas. Ya, kata kerja di sini ya. Entah itu kata kerja, entah itu kata sifat, yang pasti positif ya, tidak boleh negatif. Ya. Wakarimas itu mengerti. Kalau ditambahi yoku wakarimas berarti ya mengerti dengan baik. Yoku kan dengan baik. Ya. Terus ada lagi takusang arimas. Arimas ada benda mati. Ya. Takusang banyak berarti ada banyak. Ya. Terus daitai wakarimas ya. Daitai itu sebagian besar, wakarimas mengerti, berarti mengerti sebagian besar. Ya. Terus sukoshi wakarimas ya. Mengerti sukoshi sedikit ya, mengerti sedikit atau sedikit mengerti. Terus di sini ada sukoshi arimas, ada sedikit ya. Maksudnya apa minasang? Intinya kata kerja ini bentuknya positif ya, bukan negatif. Kalau negatif kan pasti masing-masing ya. Ya, jadi selagi masih memakai yoku ya, masih memakai yoku, daitai, takusang sampai sukoshi ya, itu masih positif kata kerjanya ya minasang ya, atau kalimatnya masih positif. Tapi kalau sudah melewati batas ini atau sudah memakai amari maupun jengjeng itu sudah wajib negatif ya. Negatif berarti ya masing-masing itu ya, alias tidak ya. Ya, contoh di sini memakai amari. Amari wakarimaseng. Ya, amari itu imiwa tidak begitu ya. Ya, berarti wakarimas itu mengerti ya, tetapi karena di sini di bawah garis ini ada keterangan negatif atau minus, maka harus kata kerjanya dibuat min atau dibuat negatif ya. Berarti amari wakarimaseng itu tidak begitu mengerti ya. Contoh amari 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 contoh amari apa ya? Kalau memakai kata kerja ya contoh ini ya, amari wakarimaseng tidak begitu mengerti ya. Atau amari arimaseng ya, tidak begitu ada atau istilahnya rapate ono ya. Intinya ini minasang ya, maseng ini loh ya, negatif ini. Karena di sini memakai amari ya, sama jengjeng ini pakai amari dan jengjeng sudah pasti negatif karena ini di bawah garis ini ya. Ini sudah rumus baku ya, sesuai dengan ini saja. Terus di sini ada jengjeng wakarimaseng ya, apalagi ini ya. Ya, sama sekali tidak mengerti ya. Wakarimaseng itu tidak mengerti, jengjeng sama sekali. Berarti sama sekali tidak mengerti ya, babar blas ramdeng. Di sini ada jengjeng arimaseng. Ya. Jengjeng itu sama sekali, arimaseng tidak ada, berarti tidak ada sama sekali ya. Kita buat contoh saja ya, amari wakarimaseng. Contoh kalimatnya. Watashi wa ya, nihongo ga amari wakarimaseng ya. Jadi saya tidak begitu mengerti bahasa Jepang ya. Di sini juga ya, ada lagi watashi wa ya, eigo ga zenzen wakarimaseng. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Ya. Di sini ada contoh lagi, kita buat lagi. Ya, watashi wa zenzen atau semaseng ya. Watashi wa ya okane ga zenzen arimaseng ya. Saya sama sekali tidak ada uang ya.
Begitu ya minasang contoh kalimatnya ya. Oke. Sampai di sini sudah selesai minasang ya. Kalaupun ada yang kurang paham ya, seperti biasa, suku sensei ni kita kudasai ya. Dan di sini ada kaiwa ya, silakan dipraktekkan, dibaca sendiri, dipraktekkan supaya lancar. Ada dadang dan tanaka ya. Oke. Hai, minasang sampai di sini ya. Tolong dipahami video ini dengan seksama ya, dan ditulis artinya dan dipahami. Jangan sampai tidak bisa ataupun ada yang kurang paham ya. Jika pun ada silakan ditanyakan ya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, tidak sekali ya, setiap kali pasti ya. Kotoba selalu dihafalkan ya. Nah, itsumo kotoba oboete kudasai ya, sebanyak mungkin ya, kosakatanya dihafalkan. Sampai di sini ya pembahasan kita minasang ya. Oke, kemudian nanti saya akan kirim tugas dan wajib dikerjakan ya. Oke, kita jumpa lagi pertemuan sesi berikutnya di pembahasan bab yang lebih lanjut lagi. Oke. Otsukare samarista ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.